Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa, senang sekali saya Sinta dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, yaitu Manage Your Mind. Dan selama 60 menit ke depan, saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber dari Sangga tentunya. Dan juga kita akan membahas sebuah tema yang pastinya ada di sekitar kita. Pada saat ini saya sudah ditemani dengan para samanera Atasilani dan juga calon silacaro Atasilani. Namo buddhaya. Iya. Dan juga saya ditemani narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Bante Jayaratano. Namo buddhaya, Bante. Namo buddhaya. Ya. Ya. Tema kita pada kali ini adalah mungkinkah kematian dihindari? Ya. Jadi biasanya ada pertemuan, ada perpisahan, ada kehidupan, ada kelahiran, dan juga ada kematian. Bisakah kematian itu kita hindari? Nah, Bante, ini tema yang sangat bagus sekali. Jadi langsung saja Bante jelaskan bagaimana apakah kematian itu ya. Waktunya. Pada pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali dalam acara Manage Your Mind, yang mana acara ini bisa menambah wawasan pengertian kita. Tentunya ini akan sangat bagus karena kita hidup tidak akan lepas dari suatu permasalahan dan perubahan. Nah, dengan kita punya wawasan yang baik, punya wawasan yang benar, kita akan bisa menjalankan hidup ini dengan baik, hidup kita menjadi lebih berkualitas, dan kebijaksanaan kita akan semakin bertumbuh. Berkaitan dengan apakah kita bisa menghindari kematian, tentu jawabannya tidak. Karena Buddha sendiri pernah bersabda bahwa maranang niatang jiwitang aniatang. Apa artinya? Hidup tidak pasti, namun kematian adalah hal yang pasti. Jadi secara umum bahwa kita tidak akan bisa menghindari kematian. Namun pengertian kematian di dalam Buddhis itu banyak sudut pandangnya. Di antaranya paling tidak kita bisa mengerti pengertian kematian itu ada 3 macam. Dengan istilah bahasa Dhammanya itu ada yang disebut sebagai kanika marana. Marana itu kematian. Kematian yang sekejap, kematian yang seketika, kematian yang sebentar. Yang tentu akan disusul dengan kelahiran. Seperti misalkan, pada saat ini, menit ini, detik ini kita berada di ruangan ini. Berarti kita lahir di ruangan ini. Kemudian menit selanjutnya, detik selanjutnya kita keluar ruangan ini. Berarti kita mati di ruangan ini, lahir di ruangan yang selanjutnya. Itu kanika marana. Atau proses berpikir kita. Kan kita berpikir kan selalu berpikir gonta-ganti kan. Selalu muncul, berkembang, tenggelam, muncul, itu kanika marana. Atau secara fisik kita. Kenapa kita mandi tiap hari? Paling enggak sekali sehari mandi ya, untuk menghemat. Atau yang mau berkali-kali juga silakan kalau ada air, kalau ada sarananya. Tujuannya supaya kematian di tubuh kita ini tidak menjadikan suatu permasalahan yang lebih berat. Kenapa? Setiap saat sel kita mengalami kematian. Dalam istilah bahasa Jawa disebut sebagai bolot. Apa bolot? Daki. Daki, ya. Daki ini kalau tidak dibersihkan akan memberikan suatu permasalahan tambahan. Nah, sehingga harus mandi. Nah, dengan kita mandi, kotoran dari badan kita ini makin berkurang, kenyamanan ada dalam diri kita. Nah, itu kematian sel-sel tubuh kita ini disebut sebagai kanika marana, kematian yang cepat. Memang pengertian secara khusus adalah tentang pikiran. Jadi pikiran ini mati lahir itu sebagai kanika marana, kematian yang seketika, kematian yang sekejap, yang diiringi dengan kelahiran yang baru. Nah, itu pengertian pertama. Pengertian kedua kita kenal istilah samuti marana, kematian yang umum, kematian yang konvensional, kematian dari jasmani kita yang terbujur kaku, tidak bergerak lagi, berhentinya organ-organ tubuh dan sebagainya. Itulah kematian yang umum. Kematian yang biasanya diiringi dengan isak tangis, suatu hal yang tidak rela dan sebagainya dari sanak keluarga yang ditinggalkan. Betul. Nah, nanti kematian kedua mungkin yang akan lebih banyak kita bahas ya. Nah, kematian yang ketiga yang dikenal sebagai samuceda marana. Inilah kematian yang sesungguhnya. Nah, kalau dikaitkan dengan tema atau pertanyaan tadi di awal oleh Mbak Sinta, apakah kita bisa menghindari kematian? Kalau dengan jenis yang ketiga ini kita bisa jawab bisa. Karena inilah pencapaian kesucian tertinggi. Arahata atau Buddha, yaitu Nibbana. Nah, kalau seseorang sudah mencapai tingkat Arahata menjadi Buddha, dia akan meninggal dengan istilah Parinibbana atau Mahaparinibbana. Itulah kematian yang sesungguhnya, tidak ada kelahiran kembali. Kenapa tidak ada kelahiran kembali? Karena kondisi untuk kelahiran kembali sudah tidak ada.
Nah, inilah nibbana atau padamnya suatu kondisi yang membuat kita untuk lahir kembali. Karena sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita masih lahir mati, kita akan mengalami penderitaan. Betul. Sepintar apapun kita nanti akan mengalami suatu penderitaan. Entah itu penderitaan yang biasa atau penderitaan yang lebih mendalam. Sekaya apapun kita pasti akan mengalami penderitaan. Entah itu kekayaan yang berubah atau kita bosan dengan kekayaan itu juga suatu penderitaan. Dan lain sebagainya. Nah, ketika tidak terjadi kelahiran kembali dengan pencapaian nibbana, itulah sesungguhnya itu akhir dari kematian, tidak ada kelahiran kembali. Itulah tujuan tertinggi dari kita belajar Dhamma, mencapai nibbana, mencapai padamnya penderitaan. Tidak ada penderitaan yang berulang-ulang kembali seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bante, tadi Bante telah menjelaskan 3 itu, kanika, samuti, samuceda, marana. Nah, apakah proses kita bernafas itu juga bisa dikatakan kanika marana, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah kita mati dalam artian yang samuti marana yang umum ya, itu kita bisa kemana saja? Nah, apakah ke surga atau ke neraka? Biasanya kan seperti itu, Bante. Secara Dhamma, sebelum orang itu mencapai arahata atau mencapai tingkat kebudaan, mencapai nibbana, tahu atau tidak tahu, mau atau tidak mau, suka atau tidak, dia akan lahir kembali. Kenapa? Kondisi, faktor-faktor, syarat-syarat yang dia miliki itu akan menyebabkan dia untuk lahir kembali. Kemana? Sesuai dengan perbuatannya. Semakin banyak kebajikan, dia akan terlahir di alam bahagia, yang disebut sebagai alam surga. Kalau dia kurang kebajikan, malah banyak keburukan, malah banyak perbuatan buruk, dia akan terlahir di alam yang menderita. Entah jadi makhluk-makhluk di alam menderita itu sesuai dengan kondisi dari perbuatannya seperti itu. Jadi ketika suatu makhluk itu meninggal, entah itu manusia, dewa, binatang, Brahma, dan makhluk apapun itu, selama dia belum mencapai tingkat arahata, belum mencapai kebudaan, belum mencapai nibbana, dia pasti akan lahir kembali. Kemana? Sesuai dengan perbuatannya. Ini sifatnya universal. Karena memang kondisi untuk apa yang ada dimilikinya itu mengondisikan dia untuk lahir kembali. Karena faktor-faktor untuk menyebabkan dia lahir kembali dia masih punya. Sedangkan arahat atau Buddha atau suatu makhluk yang mencapai nibbana itu, nah itu dia sudah tidak memiliki kondisi-kondisi atau faktor-faktor untuk lahir kembali seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya begini Bante, seseorang itu meninggal kemudian terlahir lagi di dia memiliki timbunan karma baik yang banyak, akan tetapi dia juga tidak sedikit memiliki perbuatan buruk pada saat dia meninggal. Kan ada tuh ya Bante ya, yang biasanya kelihatan mukanya itu seperti tersenyum, seperti ketakutan, seperti sedih. Nah, apakah itu juga bisa menjadikan faktor bisa dilihat kemana dia yang meninggal itu akan dilahirkan, Bante? Secara umum bisa seperti itu, pertanda-pertanda yang ada di masyarakat yang sering dipercayai bahwa kalau orang tersenyum pasti lahir dalam bahagia. Ya gitu, Bante. Nanti di ruang jenazah tarik lagi biar senyum gitu. Tidak seperti itu. Jadi itu hanya pengertian secara umum saja, tidak mesti seperti itu. Makanya seperti orang meninggal kecelakaan, apakah dia kan seperti tragis ya? Apakah dia pasti terlahir dalam menderita? Tidak juga, karena kita tidak tahu kamanya. Nah, yang membuat orang itu terlahir di alam mana, menderita atau bahagia adalah dari kama yang dia lakukan. Semakin banyak kebajikan, potensi besar, peluang besar dia terlahir di alam bahagia. Semakin kurang kebajikan, banyak keburukan, nah potensi besar dia terlahir di alam yang menderita. Jadi yang membuat dia terlahir kembali di alam mana adalah perbuatannya dia, bukan hanya fisiknya saja. Apakah pikiran seseorang yang akan meninggal juga menentukan dia terlahir di alam mana? Menjadi salah satu faktor. Nah, nanti lama sebentarnya tergantung yang istilah masyarakat itu sebut akumulasi. Jadi misalnya gini, ada si A, contoh si A ini dia kurang berbuat kebajikan karena mungkin wawasannya tidak cukup atau mungkin dia juga kurang yakin tentang kebajikan, manfaat dan sebagainya itu. Kemudian ketika dia menjelang meninggal, dia disarankan untuk berpikir yang baik, untuk berpikir yang positif, untuk pikir-pikir yang bahagia. Dia lakukan. Nah, hal itu memang menjadi kondisi dia terlahir di alam bahagia. Namun, karena kekuatan kebajikannya itu kurang, ya contoh sederhananya dia misalnya menjadi dewa atau menjadi dewi gitu ya. Nah, terlahir di sana. Nah, karena kekuatan kama baiknya kurang, ketika dia mau makan, keburu mati. Karena kebajikannya kurang untuk mengkondisikan dia lama lagi di alam tersebut seperti itu. Jadi yang membuat lama sebentarnya
suatu makhluk itu terlahir di suatu alam adalah perbuatannya. Seperti misalkan contoh, ada orang yang terlahir di keluarga yang kaya raya secara ekonomi, kecukupan. Namun karena karma baiknya dia kurang menunjang dari segi yang lain, dia terlahir di keluarga kaya namun usianya pendek. Seperti itu. Jadi kembali karma itu adalah ke masing-masing pribadi atau individu yang melakukan. Iya. Nanti kita tahan sebentar. Pemirsa, jangan pindahkan channel televisi Anda karena Manage Your Mind akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan Bante Jaya Ratano. Sekarang adalah sesi tanya jawab langsung saja sama Bante ya. Sama Nera silakan yang ingin bertanya. Bante. Ya mengenai tema kematian ini, kalau di masyarakat memang cukup tabu dibicarakan karena banyak yang takut kalau bicara tentang kematian gitu. Dan seperti kita ketahui bahwa kematian ini bisa datang kapan saja. Sehingga kebanyakan orang kan takut yang mengalami kematian. Nah, oleh karena itu yang kita tanyakan Bante, apakah hal-hal yang perlu kita persiapkan secara bijak dalam hidup ini sehingga kita dalam mengalami kematian ini, dalam menghadapi kematian, kita tidak terlalu takut lah seperti itu dalam menerima atau menghadapi kematian ini. Terima kasih Bante. Ya, makasih Zaner atas pertanyaannya. Seringkali diberikan suatu perumpamaan atau contoh supaya lebih jelas. Layaknya kita menghadapi suatu kematian atau alam selanjutnya. Seperti kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, entah itu keluar kota atau keluar negeri, hal dasar yang harus kita adakan adalah pengadaan misalkan ya akomodasi, bekal makanan, biaya dan sebagainya. Jadi itu yang paling pertama harus kita juga adakan. Nah, sama juga dengan kita menjelang kematian dan kelahiran di alam yang selanjutnya sesuai dengan perbuatan kita. Apa? Intinya kembali seperti tadi bahwa kita harus banyak-banyak melakukan kebajikan. Karena yang seperti sama Nera juga sudah sampaikan bahwa kematian datang setiap saat. Dia tidak kirim surat, tidak apalagi ada SMS, apalagi pakai email, lebih susah lagi bukanya kan, harus buka komputer dulu. Nah, sehingga dengan dia datang setiap saat, ketika kita banyak melakukan kebajikan, kita sudah siap, sudah siap. Nah makanya seringkali kami mengamati atau juga para samanera hadirin sekalian juga mengamati, ketika kita naik kendaraan umum, entah itu bus, entah itu kereta, angkutan umum, entah itu pesawat, ketika transportasinya itu menghadapi suatu masalah, kalau yang terasa itu misalnya naik pesawat, wah sudah guncang-guncang, turbulensi dan sebagainya, ketahuan di situ tiap-tiap orang. Kalau orang itu misalkan dia kurang, ya mungkin kurang beriman atau apa dan sebagainya, dalam arti dia kurang banyak melakukan kebajikan, ketakutannya luar biasa, semua apa dibacain. Tapi kalau orang yang sudah banyak melakukan kebajikan, pengertian, ya biasa saja. Ya kalau jatuh ya paling, kalau nggak hidup ya mati. Kan seperti itu. Ya tentu pilotnya juga tidak gegabah. Panitia dari penerbangan pun tidak gegabah. Tapi kalau kita sudah punya banyak kebajikan, punya pengertian benar, kematian kapanpun kita siap. Siap dalam arti kita bisa mengerti bahwa itu suatu proses yang alamiah. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita banyak melakukan kebajikan. Dengan banyak melakukan kebajikan nanti kebijaksanaan kita bertumbuh. Dengan kebijaksanaan bertumbuh, terjadinya perubahan, bahkan sampai kita akan meninggal pun kita tidak akan takut, tidak akan cemas, tidak akan gelisah, khawatir dan sebagainya. Kita menghadapi proses kematian itu sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang alamiah. Dan bahkan makanya dengan seperti itu kita mengerti bahwa tidak perlu cari mati. Kenapa? Kematian adalah sesuatu yang paling setia. Dia sangat setia, dia pasti akan datang. Kalau sesuatu dia pasti datang, nggak usah dicari-cari. Nanti datang sendiri. Makanya sangat bodoh kalau orang itu sampai meninggal. Wah, diputusin pacar. Sudahlah, saya mati sajalah. Hidup ini hampa. Bodoh sekali. Iya, bukan berarti nanti cari pacar sebanyak-banyaknya juga tidak. Tapi harus menyadari bahwa itu proses yang alamiah. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada perjumpaan, ada sesuatu yang bisa mengakhiri seperti itu. Sehingga dengan kita banyak melakukan kebajikan, dengan dana, dengan sila, dengan samadhi, dengan kebajikan-kebajikan lainnya, kebijaksanaan kita bertumbuh. Dengan kebijaksanaan bertumbuh, ketika kita melihat ataupun menghadapi sendiri proses kematian itu, kita tidak menjadi gentar, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut bahwa bukan hanya yang kita lihat itu menghadapi kematian, kita pun pasti akan mengalami kematian. Kalau kita datang ke tempat perkabungan, gimana Bante? Kan biasanya kalau dapat perkabungan orang pada sembahyang apa dan sebagainya. Ada tips caranya gini. Ketika kita menghadapi mendiang, entah itu jenazahnya, entah itu fotonya apa dan sebagainya, kita melakukan perenungan. Dalam hati saja TB ya, jangan sampai pakai mic nanti kedengaran semua. Sekarang waktu Anda telah tiba meninggal. Nanti pasti waktu saya juga akan datang. Semoga dengan perenungan ini saya akan semakin meningkatkan kebajikan saya supaya nanti ketika kematian datang saya sudah siap.
Oke, dalam hati ya Bante ya. Iya, dalam Tapi hati. nggak pakai nunjuk-nunjuk ya Bante ya. Melakukan renungan bahwa bukan hanya beliau yang sedang Iya. kita peringati ini, hormati ini sedang meninggal, saya pun nanti akan mengalami kematian. Oke. Giliran saya nanti akan tiba. Namun dengan banyak kebajikan, saya akan siap, saya akan tenang, saya akan damai menerima kematian itu sebagai proses yang alamiah. Iya, baik. Lengkap sekali jawabannya. Bagaimana Samanira? Sudah jelas. Ada lagi Samanda yang mau bertanya? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dengan saya Samanera Wimalaseno Bante, saya ingin bertanya, di anggapan masyarakat luas kan masih mungkin membahas tentang kematian. Mereka menganggap bahwa orang yang kehidupannya banyak berbuat kebajikan itu kenapa umurnya kok pendek sekali Bante. Sedangkan dia ini kok banyak berbuat baik kok cepat meninggalnya begitu. Sedangkan orang yang jahat kok malah umurnya masih Mati-mati panjang gitu ya. begitu, kok matinya lama begitu kan. Nah, menurut pandangan Buddhis, anggapan seperti ini bagaimana Bante agar Iya. tidak terjadi pandangan yang keliru Bante? Iya, makasih, bagus sekali. Ini Bante. anggapan di masyarakat, tapi dipercayai. Iya. Namun kurang tepat, kurang bijaksana. Karena kalau beranggapan seperti itu bisa bahaya. Bahayanya apa? Nah kalau begitu, bayi yang baru lahir kita matiin aja. Iya. Iya, kan nanti dia jadi orang baik. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya itu nanti kembali dari banyak faktor. Kenapa orang usianya panjang? Mungkin ya, kemungkinan ya, karena memang sesuatunya itu belum pasti, karena memang harus diteliti dengan detail. Orang yang jahat tapi usianya panjang, ada kemungkinan di kehidupan sebelumnya dia suka menyelamatkan kehidupan. Oke. Dia suka berdana kehidupan, dia misalkan suka membuat orang yang tadinya sakit menjadi sehat dan sebagainya. Jadi kondisi-kondisi kesehatan, kondisi-kondisi panjang umur dia munculkan. Sehingga dia punya usia yang panjang. Oke. Dia bisa merawat kesehatannya walaupun perbuatan dia memang saat ini kurang baik. Bukan dianggapan masyarakat, wah orang jahat itu usianya panjang supaya sadar. Ya kalau nggak sadar-sadar banyak perbuatan buruk terus yang dilakukan. Iya, Seperti betul, itu. betul, Tidak betul, seperti betul. itu. Itu suatu anggapan umum di masyarakat namun kurang sesuai, kurang pas. Jadi orang yang baik usianya pendek karena memang kekuatan usia dia atau masa hidup dia pada saat itu memang pendek. Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak tahu nih panjang apa pendek usia kita? Nah, tentunya yang diharapkan memang usia panjang, sehat, sehingga apa? Dengan usia panjang dan sehat itu kita bisa banyak melakukan kebajikan. Gimana caranya? Ya berbuat kebajikan. Nah, khususnya secara khusus untuk memperpanjang usia, memang ada secara khusus bagaimana cara untuk bisa kita panjang umur adalah dengan cara seperti tadi, yaitu berdana kehidupan. Kita menunjang kesehatan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi pihak lain. Misalkan ada orang sakit, kita kunjungi. Tidak mesti kita bawa obat atau bawa oleh-oleh, kita hibur. Dengan kita datang itu sudah menghibur orang yang sedang sakit. Kemudian kita punya obat yang cocok, kita berikan kepada mereka yang sakit. Ada makhluk yang sedang teraniaya, terancam bahaya atau bahkan mau terbunuh, kita selamatkan dan sebagainya. Itu hal-hal yang menunjang usia menjadi panjang. Seperti itu. Jadi itu memang anggapan umum di masyarakat namun tidak seperti itu. Karena kalau beranggapan seperti itu, ya nanti untuk kedepannya tidak baik, tidak bagus, karena akan membuat suatu pandangan keliru lainnya yang bisa terjadi. Seperti itu. Ya. Bagaimana Samanira? Sudah jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nah, budaya. Dan yang kedua dari saya sama agak seno, ini mengenai kematian juga. Secara umum, secara konvensional, seorang mengetahui kematian itu dari kelahiran, hidup dan mati. Dua hal, hidup dan mati. Tetapi dalam agama Buddha kan diketahui bahwa proses kematian adalah dan kehidupan adalah sebuah daur ulang. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa kematian itu yang kematian yang mati dan tidak terlahir lagi itu adalah seorang arahat. Dan pertanyaan saya, apakah bisa diketahui dari mana awal kehidupan yang pertama kalinya? Ya. Karena ada kehidupan yang berulang-ulang. Iya, iya. Nah, ini pertanyaan klasik ya. Sebelum zaman Buddha ini sudah ditanyakan. Oke. Nah, sekarang kita bertanya balik. Ayam sama telur duluan mana? Ayam Bante. Nah, ayam dari mana? Loh, bukan kan Bante kan ayam sama telur kan berarti kan duluan Ayam dari ayamnya. Dari telur Bante. Ya kalau itu dari kata-katanya. Tapi kalau kita telusuri ayam dari mana? Dari telur dari mana? Dari ayam. Itu tidak ada habis-habisnya. Nah, tujuan kita belajar Dhamma bukan mencari awal. Tapi saat ini ada masalah, saat ini ada penderitaan yang kita pun mengalami. Nah, Dhamma memberikan solusi untuk supaya kita bisa memecahkan masalah itu bebas dari penderitaan. Karena tidak akan ada habis-habisnya kita membahas asal-usul dunia ini, kemudian munculnya dari mana dan sebagainya. Yang sudah canggih sampai saat ini alat teknologi dan sebagainya pun belum tahu usia bumi ini berapa.
ada penemuan baru, ada fosil baru, ada fosil baru dan sebagainya. betul. Tidak ada habis-habisnya. Nah, yang Sang Buddha ketekankan, saat ini ada masalah, saat ini ada penderitaan, ini obatnya, ini caranya, ini metodenya. Jalankan, nanti kita bisa bebas dari penderitaan. Seperti itu. Karena kalau kita telusuri sampai kita mati pun kita tidak akan bisa menemukan jawabannya yang memuaskan, apalagi yang tepat, dan penderitaan akan terus berjalan berulang seperti itu. Bagaimana Samanera? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nama budaya Bante. Kan di agama Buddha kematian kan bisa disebut dengan seperti kita daur ulang dari awal, dari akhir ke awal, seperti awal ke akhir kan gitu. Nah di sini kan apakah di kehidupan nanti kita akan kembali ke nol lagi apa melanjutkan yang kita lewati dulu gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, pengertian seperti ini memang harus kita perkuat, kita perjelas bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Ya, khususnya di dalam Dhamma, dalam Buddhis yang universal itu, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Karena seperti sering dicontohkan bahwa matahari yang mati di ufuk barat, terbenam maksudnya, akan berganti malam, dari siang mengganti malam, itu akan menjadi matahari yang baru di timur sebelah sana. Jadi matahari yang mati di barat sini, dia akan lahir kembali di timur sebelah sana. Kenapa? Proses rotasi seperti itu. Sama juga dengan kehidupan. Jadi ketika si A ini meninggal saat ini, dia akan langsung lahir kembali sesuai dengan perbuatannya, di mana dia bisa melanjutkan. Apalagi potensi kebajikannya itu besar, dia akan melanjutkan latihannya dia lagi. Makanya fenomena seperti anak-anak indigo itu, ya, anak-anak yang punya kemampuan khusus itu, kan mereka tidak belajar meditasi sebelumnya, mereka tidak belajar pengetahuan-pengetahuan khusus yang sebagainya. Orang bilang tiba-tiba atau tahu-tahu dia bisa bahasa asing dengan lancar, dia bisa tahu kebudayaan ini itu dan sebagainya, dia bisa punya kemampuan menyembuhkan, dia bisa punya pengetahuan melihat alam-alam lain dan sebagainya. Dari mana? Dari sebab-sebab lampaunya, dari kehidupan-kehidupan lampaunya yang membuat kondisi pada saat itu berbuah, muncul, sehingga terjadilah fenomena anak yang di luar normal, seperti itu. Itu berarti ada yang bisa dan ada yang tidak, berarti intinya seperti itu ya Bante? Ya, tergantung dari sebab-sebab sebelumnya. Iya. Ya, bagaimana, sudah jelas? Ya, baik Bante, kita tahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, Manage Your Mind akan segera kembali sesaat lagi. Masih di program acara Manage Your Mind, pemirsa, baik langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja, tadi ada yang ingin bertanya, sepertinya, silakan. Nama budaya. Tak ikut menggali kubur Bante. Anggota tubuhnya masih utuh dan rata. Itu tidak hancur. Bagaimana menurut pandangan agama Buddha? Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Iya. Ini menjadi cerita alam kubur. Ya, itu fenomena yang umum gitu. Fenomena yang bisa terjadi di mana-mana. Bukan hanya pada jasad manusia, pada jasad binatang pun bisa seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Banyak faktor. Dari jasmaninya memang sudah ada unsur yang awet-awet. Mungkin dia suka makan mie kali ya. Ya gitu ya. Dari struktur tanahnya. Jadi tanah makamnya itu memang kedap gitu ya, tidak banyak unsur air dan dia seperti hampa udara gitu. Nah, itu yang membuat jasmaninya itu bisa awet lebih lama, tapi nanti tetap akan hancur. Jadi faktor-faktor itu faktor-faktor yang alamiah gitu, bukan berarti wah punya jimat apa nih bisa awet badannya, tidak seperti itu. Jadi banyak faktor. Ada kemungkinan memang bisa seperti itu, namun secara ilmiah itu bisa dibuktikan, bisa dijelaskan dengan ilmiah bahwa dari jasmaninya sendiri memang ada unsur-unsur yang bisa mengawetkan jasmaninya. Dari tanah makamnya pun ada unsur-unsur yang membuat dia itu tidak bisa hancur dengan cepat. Ya, entah itu di situ memang kering, tidak ada airnya dan sebagainya, atau faktor-faktor lainnya seperti itu. Jadi itu sesuatu yang alamiah. Tidak menandakan wow kalau jasmani orang ini awet pasti dia orang baik, tidak. Pasti dia orang suci, tidak seperti itu. Iya, karena ini hanya sebagai seperti pakaian, ya, seperti pakaian. Kalau dalam Buddhis itu jasmani kita ini seperti pakaian bekas kalau kita sudah mati. Jadi dalam Dhamma, jasmani seseorang atau suatu makhluk ketika meninggal itu seperti gombal, seperti pakaian bekas. Mau diapakan saja boleh,
namun sesuai dengan budaya adat setempat. Misalkan kalau ada setempat misalkan di situ biasa dikremasi, ya tidak apa-apa dikremasi, diperabukan. Kalau kebiasaan di situ adalah dimakam, tidak apa-apa dimakam. Kalau kebiasaan di situ misalkan di situ para pelaut, para orang-orang yang hidupnya di tengah di laut. air gitu dan sebagainya, jasmani dilarung di laut, ya tidak apa-apa. Atau diangin-anginkan begitu saja, ditaruh digeletakkan di bawah pohon, juga tidak apa-apa. Karena dalam Dhamma bahwa tubuh jasmani orang yang sudah meninggal itu seperti pakaian bekas. Nah, alangkah baiknya kalau pakaian bekas ini bisa digunakan lagi, misalkan didonorkan. Ya, Didonorkan betul. organ tubuhnya, ya tentu atas izin keluarganya yang tahu seperti itu. Jadi sudah mati pun masih bisa berbuat baik. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat luas. Iya, Jadi dia betul. sudah bikin wasiat, kalau nanti kalau dia meninggal, kornea matanya silakan diambil. Ginjalnya silakan diambil, dan tentu mengikuti prosedur persyaratan yang ditentukan oleh pihak Ya, panitia oke. seperti itu. Iya. Jadi dengan seperti itu bahwa untuk jasmani tidak masalah mau diapakan saja. Bahkan di beberapa budaya itu kalau bagi kita mungkin sadis, dikasih makan binatang, itu tidak masalah. Asalkan budaya di tempat seperti itu memang seperti itu. Tapi kalau kita, misalkan saya bikin wasiat, nanti kalau saya mati tolong kasih makan ikan di balik kambang, yo jangan. Tidak umum, nanti heboh, nanti ramai. Jadi orang melihatnya aneh dan sebagainya, walaupun tidak mengapa. Nah, itulah kebijaksanaan kita melihat di mana situasi itu berada, kita bisa mengikuti, menyesuaikan sesuai dengan Dhamma. Seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Ya. Ada Tasilani atau Masih ada ada. sama ya Tasilani dulu. Calon Tasilani ya silahkan. Sebelumnya Namo Buddhaya. Iya. Begini Bante, misalkan ada seorang bayi yang lahir, kemudian bayi tersebut meninggal pada saat dilahirkan. Nah, ada orang atau kebanyakan orang menganggap bahwa bayi yang lahir kemudian meninggal itu meninggal secara suci karena tidak pernah melakukan perbuatan buruk dan bisa masuk surga. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam agama Buddha bayi yang meninggal pada saat baru dilahirkan itu menjamin bisa lahir kembali di alam yang lebih bahagia? Terima kasih. Yang tadi sudah dibahas kan Iya, sedikit tadi ya. sedikit sudah dibahas. Justru kalau seseorang itu usianya pendek, berarti ada sebab-sebab yang kurang baik sebelumnya. Nah, makanya kalau suatu makhluk, misalkan bayi itu lahir kemudian meninggal, berarti pada saat itu dia sedang memetik karma buruk yang berat. Karena normalnya orang hidup itu misalkan kan ada rata-rata. Ada rata-rata misalkan 75, 100 dan sebagainya. Kalau dia tidak di antara rata-rata, di bawah atau di atas, berarti ada sebab-sebab yang lebih. Yang Misalkan kalau dia usianya pendek, berarti sebab-sebabnya itu kurang baik. Tapi kalau dia lebih dari rata-rata, berarti sebab-sebabnya adalah yang baik, yang membuat dia panjang usia, seperti itu. Jadi kalau dianggapan masyarakat bahwa bayi lahir kemudian meninggal dia suci, nah sesungguhnya itu tidak tepat. Karena apa? Kalau seperti itu ya nanti ramai-ramai lah. Iya, membunuh bayi yang baru lahir. Terus dikondisikan meninggal dengan cara apa ya? Tidak seperti itu. Tapi secara Dhamma malah kalau ada suatu makhluk lahir kemudian tidak lama dia meninggal, berarti dia kama baiknya kurang mendukung sehingga usianya menjadi pendek. Seperti itu. Iya, bagaimana sudah terjawab? Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Saya mau menanyakan, kalau di dalam agama tetangga kita itu kan kalau mau menjelang mati itu kan dibisikkan sama saudaranya ke hal-hal yang baik atau positif gitu agar terlahir di alam yang bahagia. Namun kalau misalnya orang itu melakukan perbuatan jahat, apakah dia juga bisa terlahir di alam yang bahagia? Kalau menurut agama Buddha itu bagaimana, Bante? Misalnya kalau agama Buddha itu mau meninggal, orang yang beragama Buddha mau meninggal lalu dibisikkan atau suruh menyebut Sabisata Bhavantu Sukhitata. Namun dalam kehidupannya itu melakukan perbuatan yang kurang baik atau tidak baik, apakah bisa mengkondisikan orang tersebut untuk terlahir di alam yang lebih bahagia? Terima kasih. Asalkan, ya, tadi sedikit sudah kita bahas juga. Ya, asalkan ketika pikiran menjelang dia kusala, positif, baik, bisa memang mengkondisikan dia terlahir di alam yang baik. Bisa. Namun kembali nanti adalah kekuatan dari kama. Dan kama itu berkaitan dengan karakter, kebiasaan, perilaku, tabiat, watak sifatnya. Nah, kalau orang itu sifatnya jelek, dikondisikan baik, sulit. Sebaliknya kalau orang itu sifatnya baik, sifatnya bagus, luhur, dikondisikan jelek, sulit. Nah, kembali ke kebiasaan, ke karakternya. Nah,
Kalau memang dia misalkan kurang baik, kemudian ketika meninggal dia dikondisikan menjadi baik dan memang dia bisa bertahan dengan pikiran baik itu ketika meninggal, memang terlihat di alam baik. Namun di sana biasanya tidak lama. Tidak lama. Kenapa? Kekuatan kebaikannya itu kurang. Sehingga seperti tadi fenomena bayi yang lahir kemudian meninggal. Karena tidak normal. Harusnya kan usianya rata-rata kan. Misalkan usianya berapa puluh tahun, namun ini hanya beberapa jam atau beberapa hari seperti itu. Memang bisa dikondisikan, namun nanti lama sebentarnya tergantung dari kekuatan karma baik yang dia miliki seperti itu. Ya. Bagaimana? Ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, saya nanti yang bertanya. Oke ya, Bante. Biasanya kita ini tadi kan untuk kita sendiri yang meninggal ya. Kita meninggal, kita bisa mengkondisikan lah. Nah, bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita, misalnya keluarga. Kadangkala kalau misalnya ada keluarga yang mau meninggal, ada yang ketakutan. Sudah tahu kalau dia sakit, dia mau meninggal, kita takut. Ada juga yang tidak. Nah, bagaimana bisa mengkondisikan bahwa keluarga itu mengetahui bahwa itu hal yang wajar? Sekarang begini yang sering terjadi. Entah dia ketakutan atau tidak ketakutan, kita upayakan kondisi yang baik. Jadi bukan hanya mereka yang ketakutan, gelisah, kita upayakan itu supaya dia mendapatkan pikiran yang baik, tapi yang baik pun tetap kita upayakan juga. Siapa tahu nampaknya pikiran kan selalu berubah kan, sangat cepat. Siapa tahu dia bisa berpikir yang buruk seperti itu. Nah, namun bagi mereka yang sudah seimbang, sudah kokoh, itu mau diapain, misalkan orang pikirannya sudah seimbang ya, sudah kokoh, sudah bijaksana, sudah luar biasa. Dia dikondisikan jelek pun dia tidak akan terpengaruh, tidak akan bergeming. Nah, itulah manfaat dari latihan, manfaat dari karakter, manfaat dari kebiasaan yang baik seperti itu. Jadi kembali bahwa karakter, kebiasaan, watak itu tidak bisa ditipu. Jadi dia akan kembali sesuai dengan habitatnya, tabiatnya, kebiasaannya seperti itu. Sehingga adakanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya nanti perbuatan kita, pikiran kita menjelang ajal pun juga menjadi baik. Nah, perlu tidak kita mengkondisikan keluarga kita bahwa ayo kita sama-sama mengkondisikan saudara kita yang mau meninggal, jadi agar dia terlahir di alam yang lebih baik. Perlukah kita melakukan hal seperti itu? Perlu, namun dengan batas yang wajar-wajar saja, ya, dengan batas yang normal, dalam arti maksudnya tidak sampai dipaksa gitu kan. Ada yang sampai dipaksa dan sebagainya. Ya karena memang dia tidak mampu, ya apa boleh buat. Yang penting selama kita merawat itu ya kita seperti berdialog, berkomunikasi supaya biarlah fisiknya yang sakit, biarlah badannya ini yang sakit, yang menderita dan sebagainya. Tapi pikirannya jangan ikut sakit. Nah, kebanyakan kan orang kan jasmaninya sakit, pikirannya ikut sakit, itu yang 2 kali sakit. Tapi kalau kita walaupun memang jasmani ini sakit, tapi diharapkan batin atau pikiran kita tidak ikut sakit. Nah, dengan pikiran tidak ikut sakit, walaupun kita nanti menjelang meninggal dengan penyakit yang berat, kita tetap akan damai, terlahir di alam yang lebih baik. Iya, perlukah juga kita membisikkan mungkin kata-kata yang mungkin tadi atas Siladi bilang kata-kata sabisata bawantu kita, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita sampaikan kepada yang akan meninggal? Kalau mau kita mengadakan seperti itu, gunakan kalimat yang dia favorit. Contohnya? Ya tanya sebelumnya, atau kita tahu gitu. Karena kita kan juga tidak tahu tuh atau kita tahu kan, karena mungkin kita keluarga dekat kan. Jadi jangan yang asing. Kalau yang asing ini apa? Apalagi yang mungkin dia sukanya keroncong, dikasih rock and roll. Wah, pengang kupingnya, stres malah nanti terlahir di alam yang kurang baik seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah kebiasaan dia. Kesukaan dia, hobinya dia, favoritnya dia. Oh, misalkan dia suka berdana ke wihara, misalkan contohnya kalau dia Buddhis, diingat-ingat, oh kita dulu sama-sama berbuat baik, dana wihara, dana pindah patah, dana ini dan sebagainya. Itu memunculkan pikiran-pikiran dia yang baik, pikiran positif, sehingga ketika dia meninggal dengan pikiran yang baik. Iya, baik. Nanti kita break dulu Bante ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, Manage Your Mind akan segera kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pemirsa langsung juga kita lanjutkan perbincangan kita seperti tadi. Langsung saja ada sebuah pertanyaan dari Samanera, silahkan tadi yang ingin bertanya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di berita itu ada berita tentang seorang wanita yang meninggal, usianya belum, ya dikatakan paruh baya lah, belum terlalu tua.
namun setelah dia meninggal kurang lebih 3 jam gitu kan. Nah setelah dia dimasukkan ke peti, karena waktu mau diangkat dimakamkan, lalu petinya itu digedor-gedor dari dalam, ternyata si wanita hidup lagi. Kita kenal istilah itu sebagai mati suri seperti itu. Iya. Nah bagaimana mati suri ini dipandang dari agama Buddha? Bisa dilihat dari sebabnya, atau mungkin juga apakah ini termasuk di antara yang manakah dari ketiga jenis kematian di dalam agama Buddha. Terima kasih. Baik. Di masyarakat memang dikenal istilah mati suri. Jadi orang mati, kemudian ceritanya jalan-jalan kesadarannya entah ke surga, ke neraka atau kemana tuh balik lagi cerita. Di dalam Dhamma sesungguhnya istilah mati suri tidak dipakai karena memang ini butuh pengecekan yang detail. Apakah itu koma? Kalau koma kan dia belum mati kan? Koma kan belum mati. Jadi kesadarannya itu pasif, lemah sekali, sehingga tidak bisa menggerakkan jasmaninya, tidak bisa dideteksi oleh alat. Nah itu istilah koma. Nah kalau dia istilahnya tuh jalan-jalan gitu, ya dia pergi kemana, entah tur apa dan sebagainya itu. Nah itu sesungguhnya dia mati sungguhan. Mati sungguhan terlahir di alam yang lain. Misalkan dia karena punya kebajikan terlahir di alam dewa, kurang kebajikan terlahir di alam menderita. Nah nanti di sana karena kondisi dia untuk lahir di alam sana itu sebentar, hanya sedikit saja, hanya sekejap, dia mati di sana, lahir kembali di jasmaninya yang masih bagus, masih mendukung. Nah sehingga memang dalam kedokteran itu ya kadang-kadang tiap rumah sakit tidak sama, karena saya suka tanya gitu-gituan memang. Ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, ada yang seharian dan sebagainya dibiarkan. Supaya nanti fenomena mati suri itu supaya lebih jelas mati beneran atau dia koma seperti itu. Nah jadi di dalam Dhamma itu kalau sungguhan dia itu misalnya dia bercerita, oh tadi saya di sana di alam dewa begini, wah di sana ketemu bidadari, ketemu bidadara dan sebagainya gitu. Bidadara. Ya bidadara itu laki-laki, Iya. bidadari itu perempuan. Oh, iya. Nah, itu kalau sungguhan seperti itu dia tuh mati, lahir di sana mati lagi, lahir di jasmaninya yang masih berfungsi ini seperti itu. Nah itu di dalam masyarakat itu sebut sebagai mati suri. Tapi dalam Dhamma itu tidak, itu mati sungguhan yang disebut sebagai samuti marana. Jadi mati dia sebagai si A, lahir kembali di alam lain, kemudian di alam itu dia mati lagi, kemudian dia lahir kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena jasmaninya masih mendukung, kamanya masih mendukung dan sebagainya. Nah makanya memang diharapkan bagi para penggotong peti mayat, peti mati, kupingnya dipasang. Tok tok tok. Wah, ini tok tok dari mana nih? Bunyi SMS apa bunyi dari dalam peti? Nah, dicek kalau dari dalam, wah berarti ini ada kemungkinan orangnya hidup kembali. Ya, orang bilang tuh hidup kembali seperti itu. Jadi itu memang di masyarakat bisa terjadi seperti itu. Nah, di masyarakat dikenal sebagai istilah mati suri. Tapi di dalam Dhamma kalau dia tidak koma itu mati sungguhan. Mati sungguhan dia lahir di alam lain, kemudian di alam lain dia mati lagi, kemudian lahir kembali di jasmaninya yang masih mendukung. Terkadang jasmaninya tidak mendukung, ya mati sungguhan. Dalam arti tidak lahir kembali jasmani karena mungkin jasmani sudah diburu digoreng, dikremasi misalkan, atau di apalah gitu yang sudah tidak memungkinkan jasmaninya itu untuk dipakai kembali. Makanya kesepakatan rumah sakit atau kesepakatan medis itu macam-macam. Ada yang beberapa jam, ada yang sampai belasan jam, ada yang sampai seharian, mayatnya itu dibiarkan gitu. Iya biasanya. Supaya nanti lebih tegas mati sungguhan atau hanya koma dan lain sebagainya seperti itu. Bagaimana sama sudah jelas? Ya. Nah, Bante, biasanya di kepercayaan tetangga kita, biasanya orang yang meninggal itu sudah dijemput oleh apalah itu namanya yang disebut mungkin demit atau apalah itu saya tidak tahu. Apakah di agama Buddha juga ada seperti itu, Bante? Tidak, itu hanya budaya saja. Hanya kebudayaan yang kuno, yang sangat kuno itu ya sampai sekarang masih ada dan sampai yang akan datang. Dan tiap-tiap tempat itu punya ciri khas masing-masing yang intinya sama. Jadi mereka punya kepercayaan bahwa orang meninggal itu dalam tanda kutip rohnya, arwahnya itu, ingsunnya itu, sukmanya itu dijemput. Nanti biar dianterin supaya nggak salah jalan gitu. Dianterin misalnya menuju ke persidangan atau apalah gitu. Nanti ditimbang baik buruknya apa dan sebagainya, hakim memutuskan. Ya itu budaya. Secara Dhamma tidak seperti itu. Jadi seketika makhluk itu meninggal, dia langsung lahir kembali. Kemana? Sesuai dengan perbuatannya. Jadi tidak ada alam menunggu. Tidak ada nanti
kamu antrian sekian, nunggu dulu ya. Oh, tidak seperti itu. Tapi langsung lahir kembali sesuai dengan. Nah, fenomena yang orang bilang menunggu gentayangan itu fenomena demit. Fenomena setan yang kelaparan, peta. Jadi fenomena setan kelaparan atau demit itulah yang dianggapan masyarakat itu roh atau jiwa yang gentayangan. Padahal dia makhluk baru karena kurang jasa kebajikan, lahir jadi demit. Nah, tugas kita adalah membantu mereka dengan berbuat kebajikan atas nama mereka, disebut sebagai patidana atau pelimpahan jasa, bukan diusir, bukan ditangkap, karena mereka sanak keluarga famili kita yang kurang jasa kebajikan lahir sebagai demit. Itu. Nah, kalau misalnya kita sebagai keluarga juga Bante ya, kita sebagai keluarga mungkin kita tidak tahu kita harus apa, mungkin tadi patidana itu bagi yang tahu. Nah, bagi yang tidak tahu ini bagaimana Bante? Ya, bagi yang tidak tahu mungkin selamatan gitu ya, selamatan. Tapi kalau dia pengertiannya kurang, ya si mendiang itu yang sudah menjadi demit atau makhluk peta itu, ya dia tidak mendapat simpati gitu, tidak diajak ikut senang. Ya, bahasa gampangnya tidak diundang gitu. Dalam arti tidak diajarkan tentang bagaimana ikut berbahagia, bermudita cita, ikut senang dengan kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarganya. Makanya Buddha pun pernah berkhotbah bahwa sanak keluarga melakukan pesta, makan-makan dan sebagainya dengan sangat meriah, tetapi melupakan mereka yang sudah meninggal. Nah, betul. Kalau kita yang sudah mengerti, kita melakukan seperti itu, kita berbuat jasa atas nama si mendiang, atas nama si makhluk yang menderita seperti itu. Jadi bukan mereka itu dianggapan masyarakat bahwa demit itu mengganggu, demit ini begini, begitu dan sebagainya. Tidak, itu hanya cerita-cerita saja yang tidak ada kebenarannya. Yang sesungguhnya adalah mereka makhluk menderita yang patut dibantu dengan berbuat kebajikan atas nama mereka. Jadi selamatan yang biasa tradisinya dilakukan adalah selamatan itu diperbolehkan atau tidak Bante? Diperbolehkan selama tidak ada pelanggaran sila. Jadi dhamma itu dasarnya adalah bagaimana aturan dan moralitas, keseimbangan, harmonisasi manusia dengan alam itu tetap dipegang. Jadi selamatan apapun itu bentuknya dan sebagai kenduri, selama itu tidak melanggar sila, tidak membuat pihak lain, makhluk lain itu teraniaya atau terbunuh, silakan dilakukan. Lebih-lebih dia mengerti bagaimana selamatan itu ditujukan untuk berbuat baik kepada mendiang. Iya. Baik. Ya Bante, waktunya juga sudah tidak cukup, tidak memungkinkan lagi kita untuk berbincang-bincang tentang tema kita pada kesempatan kali ini. Silahkan langsung saja Bante sampaikan pesan-pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita menyadari dan kita mengetahui bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat pasti. Dan kita pun memahami bahwa sebanyak apapun harta yang kita miliki, ketika kita meninggal tidak ada sepeser pun yang kita bawa. Tetapi sebaliknya, perbuatan baik atau perbuatan buruk itulah yang akan kita bawa dalam kehidupan kita yang selanjutnya. Oleh karena itu, karena kematian adalah sesuatu hal yang sangat pasti, kita tidak perlu mencari-carinya, tidak perlu membuat atau mengadakannya. Biarkan dia datang secara alamiah, sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Tugas kita yang saat ini belum mati, belum meninggal, gunakanlah waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, supaya perbuatan kita semakin baik dan kebijaksanaan kita bertumbuh, sehingga kita pun bisa sedikit demi sedikit merealisasi jalan kesucian. Ketika kita bisa mencapai kesucian, mencapai nibbana, mencapai tingkatan arahata, disitulah kita tidak akan terlahir kembali. Dan disitulah kematian yang sesungguhnya. Dan padamnya penderitaan itulah tujuan kita belajar Dhamma dan mempraktikkan Dhamma. Iya, baik. Terima kasih banyak Bante atas waktunya, Samanera, atas Silani dan juga para hadirin sekalian. Dan pemirsa, demikianlah Manage Your Mind pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jangan lupa saksikan terus Manage Your Mind pada hari dan jam yang sama. Saya Sinta dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mind is not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.